Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang di kelas Bahasa Arab untuk kelas 8 Madrasah Tsanawiyah atau Sekolah Menengah Pertama. Pada pertemuan kali ini kita masih di bab 2, yaitu tentang yaumiyatuna atau keseharian kita. Di pertemuan yang ketiga kali ini kita akan membahas tentang jumlah ismiyah dan juga jumlah fi'liyah. Baiklah, pertama, jika ada sebuah kalimat yaitu siswa laki-laki itu pulang, kita menerjemahkan ke bahasa Arab biasanya seperti ini. At-talibu artinya siswa laki-laki, kemudian yarji'u itu pulang. At-talibu yarji'u, siswa laki-laki itu pulang. Namun sebenarnya kita memiliki opsi lain dalam menerjemahkan siswa laki-laki itu pulang, yaitu yarji'u talibu. Artinya sama, yaitu sama-sama siswa itu pulang. Bisa at-talibu yarji'u atau yarji'u talibu. Nah, apa bedanya? Kedua kalimat ini sama-sama benar, sama-sama bisa dipakai, tapi yang membedakan adalah struktur kalimatnya. Nah, kalimat model yang pertama, at-talibu yarji'u, ini namanya jumlah ismiyah. Dan kalimat model yang kedua, ini namanya jumlah fi'liyah. Sekarang kita akan membahas apa itu jumlah ismiyah dan apa itu jumlah fi'liyah lebih detail lagi. Baiklah, al-jumlah atau kalimat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama al-jumlah al-ismiyah dan yang kedua adalah al-jumlah al-fi'liyah. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah jumlah atau kalimat yang diawali dengan ismun atau kata benda. Contohnya, at-talibu yarji'u. At-talibu artinya siswa atau siswa laki-laki, kemudian yarji'u artinya pulang. At-talibu yarji'u artinya siswa itu pulang. Jika kita perhatikan, kata pertama pada kalimat ini adalah ismun atau kata benda, at-talibu. Nah, at-talibu ini adalah ismun, maka jumlah seperti ini atau kalimat seperti ini disebut jumlah ismiyah karena diawali dengan ismun atau kata benda. Kemudian, apa itu jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah adalah jumlah atau kalimat yang diawali dengan fi'lun atau kata kerja. Contohnya, yarji'u talibu. Yarji'u artinya pulang, at-talibu artinya siswa atau siswa laki-laki. Jika kita terjemahkan, yarji'u talibu adalah siswa itu pulang. Kita perhatikan di sini yarji'u. Yarji'u adalah fi'lun atau kata kerja. Maka jumlah atau kalimat yang seperti ini disebut jumlah fi'liyah karena diawali dengan fi'lun. Itulah perbedaan mendasar antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah diawali dengan ismun, jadi kata yang pertama pada kalimat tersebut adalah ismun atau kata benda, sedangkan jumlah fi'liyah diawali dengan fi'lun, atau kata yang pertama pada kalimat atau jumlah tersebut adalah fi'lun atau kata kerja. Baiklah, kita akan membahas tentang perbedaan struktur kalimat jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Yang pertama, jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar. Ingat, terdiri dari mubtada dan khobar. Contohnya, at-talibu yarji'u. Kata yang pertama, at-talibu, ini adalah mubtada. Apa itu mubtada? Mubtada adalah ism atau kata benda yang berada di awal kalimat dan berkedudukan sebagai subjek. At-talibu. Nah, di sini at-talibu ini adalah sebuah ism atau kata benda dan dia berada di awal kalimat dan dia berkedudukan sebagai subjek. Kemudian yarji'u ini dalam kalimat ini adalah khobar. Apa itu khobar? Khobar adalah kata atau kalimat yang datang setelah mubtada dan berkedudukan sebagai predikat. Inilah struktur untuk jumlah ismiyah yaitu mubtada dan khobar. Kemudian jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah terdiri dari fi'al dan fa'il. Ingat, terdiri dari fi'al dan fa'il. Contohnya, yarji'u talibu. Yarji'u ini adalah fi'al atau kata kerja. Kemudian at-talibu ini adalah fa'il. Apa itu fa'il? Fa'il adalah ism atau kata benda yang datang setelah fi'il. Jadi, fa'il itu harus datang setelah fi'il dan menunjukkan pada yang mengerjakan fi'il tersebut atau pelaku fi'il tersebut. Artinya, at-talibu jika di depan sebelum fi'il atau kata kerjanya, maka disebut mubtada. Seperti contoh,
at-talibu yarji'u. Namun ketika at-talibu ini kita pindahkan ke belakang menjadi setelah fi'al, maka dia disebut fa'il. Ingat, ini mubtada, ini khobar, tetapi ketika dibalik menjadi ini fi'al dan ini fa'il. Inilah jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kemudian kita akan membahas lebih detail lagi tentang jumlah ismiyah. Baiklah, di sini ada banyak contoh jumlah ismiyah. Semuanya diawali dengan ism atau kata benda. Dan saya harap semuanya sudah belajar tentang perubahan fi'il mudhari di kelas 7. Di sini ada at-talibu yarji'u, siswa laki-laki itu pulang. Kemudian at-talibatu tarji'u, siswi perempuan itu pulang. At-talibatani tarji'ani, dua siswi perempuan itu pulang. Kemudian at-tullabu yarji'una, siswa-siswa itu pulang. Kemudian at-talibu mahirun, siswa laki-laki itu pandai. At-talibatu mahiratun, siswi perempuan itu pandai. At-talibatani mahiratani, dua siswi perempuan itu pandai. At-talibuna mahiruna, siswa-siswa laki-laki itu pandai. Nah, di sini kita perhatikan siswa-siswa laki-laki atau bentuk jamak dari siswa dari at-talibu ini bisa kita pakai at-tullabu atau at-talibuna. Bentuk seperti ini disebut jamak taksir. Kalau bentuk jamak seperti ini disebut jamak mudzakkar salim, yaitu jamak untuk laki-laki yang menggunakan waw dan nun, at-talibuna. Atau contoh yang lain, al-muslimuna, gitu kan? Al-mu'minuna dan sebagainya. Baiklah, langsung saja kita bahas tentang al-jumlah al-ismiyah. Pertama, dalam jumlah ismiyah, khobar harus sesuai dengan mubtadanya dari sisi satu, jenisnya, yaitu mudzakkar dan muannasnya. Artinya, jika mubtadanya mudzakkar, maka khobarnya pun mudzakkar. Dan jika mubtadanya muannas, maka khobarnya pun muannas. Contohnya di sini, at-talibu ini mudzakkar atau laki-laki, maka khobarnya pun mudzakkar. Kita lihat di sini adalah fi'al untuk mudzakkar, yarji'u. Tapi ketika mubtadanya muannas, at-talibatu, maka kita perhatikan di sini khobarnya pun untuk muannas, tarji'u. Begitu juga dengan khobar yang berbentuk ism atau kata benda. Kita perhatikan di sini, ketika mubtadanya muzakkar, at-talibu, maka khobarnya pun muzakkar, mahirun. Dan ketika mubtadanya muannas, at-talibatu, ini ada tak marbutohnya, maka khobarnya pun muannas, mahiratun. Kita tambahkan tak marbutoh di ujungnya. Nah, selain dari sisi muzakkar muannasnya, khobar dan mubtada juga harus sesuai. Dari segi apa? Dari segi jumlahnya. Artinya ketika mubtadanya mufrad atau tunggal, satu, maka khobarnya pun harus mufrad atau tunggal. Kita perhatikan di contoh yang 4 ini. Ketika mubtadanya tunggal, at-talibu, at-talibatu, at-talibu, at-talibatu, maka khobarnya pun tunggal atau mufrad. Yarji'u, tarji'u, mahirun, mahiratun. Nah, tapi ketika mubtadanya musanna atau ganda, ya dua, maka khobarnya pun musanna atau ganda. Contohnya kita perhatikan di baris yang ketiga ini. At-talibatani. Nah, ini siswi perempuan. Ini dalam bentuk musanna atau ganda. Ada alif dan nunnya. At-talibatani. Maka khobarnya pun untuk musanna atau dua orang. Tarji'ani. Begitu juga dengan yang khobarnya ism. Kita perhatikan. At-talibatani mahirotani. Kita tambahkan alif dan nun untuk merubah yang tadinya mufrad atau tunggal menjadi musanna atau ganda. Itu ya. Dan ketika mubtadanya itu jamak atau 3 ke atas, maka khobarnya pun harus jamak atau 3 ke atas. Kita perhatikan di contoh baris terakhir di sini, at-tullabu dan at-talibuna. Mubtadanya ini berbentuk jamak atau 3 ke atas. Maka khobarnya pun harus berbentuk jamak. Yarji'una. Kemudian di sini mahiruna. Kita tambahkan waw dan nun untuk ism sehingga dia menjadi jamak. At-tullabu yarji'una.
at-talibuna mahiruna. Nah, untuk perubahan fi'al atau kata kerja ini, saya harap kalian sudah belajar di kelas 7. Nah, saya ulangi. Jadi, khobar dan mubtadanya harus sesuai pertama dari segi jenisnya, dia muzakkar atau muannasnya. Jika mubtadanya muzakkar, maka khobarnya pun muzakkar. Dan jika mubtadanya muannas, maka khobarnya pun muannas. Kemudian harus sesuai dari segi jumlahnya. Ketika mubtadanya itu mufrad atau satu, maka khobarnya pun mufrad atau satu atau tunggal. Kemudian ketika mubtadanya musanna atau ganda, maka khobarnya pun musanna atau ganda. Dan ketika mubtadanya jama, maka khobarnya pun jama. Kemudian yang kedua, jika khobar berupa ism atau kata benda, ini nih, kita perhatikan contoh yang di sini. Jika khobarnya itu berupa ism, maka pertama, mubtada harus berbentuk ism ma'rifah dan khobar harus berbentuk ism nakirah. Ingat, mubtadanya ma'rifah dan khobarnya itu nakirah. Sekarang apa itu ma'rifah dan apa itu nakirah? Ism nakirah adalah kata umum atau kata yang menunjuk pada benda umum atau belum dikenal. Sedangkan ism ma'rifah adalah kata khusus atau kata yang menunjuk pada benda khusus atau yang sudah dikenal. Contohnya untuk ism nakirah ini, uridu an asta'ira kitaban. Kitaban ini adalah ism nakirah. Kemudian contoh untuk ism ma'rifah, uridu an asta'ira al-kitaba. Al-kitaba adalah ism ma'rifah. Jadi ketika tanpa alif lam, ini nakirah. Dan ketika kita tambahkan alif lam, ini adalah ism ma'rifah. Mungkin kalian berpikir apa bedanya? Jika kita terjemahkan sama saja. Uridu an asta'ira kitaban. Saya ingin meminjam buku. Uridu an asta'ira al-kitaba. Saya ingin meminjam buku. Jika kita terjemahkan mungkin seperti sama, tetapi sebenarnya artinya berbeda. Kitaban, buku di sini belum dikenal buku yang mana bentuknya seperti apa. Tapi di buku di sini Al-Kitabah ini buku yang sudah kita ketahui, entah itu buku bahasa Arab atau buku yang lain. Yang penting di sini buku yang sudah kita ketahui. Contohnya ketika saya mengobrol dengan teman saya, kemudian saya izin untuk pergi ke perpustakaan. Kemudian saya bilang, uridu an asta'ira kitaban. Saya ingin meminjam buku. Buku yang mana? Ya bukunya belum saya ketahui. Yang penting saya ingin meminjam sebuah buku. Kemudian jika saya sedang berbicara atau mengobrol dengan teman saya tentang sebuah buku. Misalkan kita mengobrol tentang buku bahasa Arab. Kemudian saya pergi ke perpustakaan dan saya bilang ke teman-teman saya, uridu an asta'ira al-kitaba. Saya ingin meminjam buku. Buku yang mana? Buku itu, buku yang tadi dibicarakan. Jadi kalau kita terjemahkan lebih detail lagi, sebenarnya kitaban ini bisa kita terjemahkan sebuah buku, dan al-kitabah bisa kita terjemahkan buku itu. Jadi ingat, kalau kitaban ini belum jelas bukunya seperti apa. Kalau al-kitabah ini kita sudah tahu bukunya seperti apa. Baiklah. Ism ma'rifah ini ada banyak sebenarnya, bukan hanya ism yang menggunakan alif lam saja. Ism ma'rifah ini pertama ism yang diawali alif lam seperti tadi, contoh al-kitabu, al-faslu, at-talibu. Kemudian ada ism isyarah atau kata tunjuk, hadza, hadhihi, dzalika, tilka. Ini, itu. Kemudian dhamir atau kata ganti, ana, anta, anti, huwa, hiya, dan lain sebagainya. Kemudian ism alam. Ism alam adalah nama orang atau nama tempat, nama jalan, dan lain sebagainya. Contohnya Muhammadun, Aisyah, Jakarta, Makkah, dan lain sebagainya. Ism mausul. Apa itu ismul mausul? Ismul mausul adalah kata sambung. Alladzi, allati, alladzani, allatani, alladzina, dan allati. Ini adalah ism mausul. Kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia itu yang. Kemudian mudhaf ila ma'rifah, yaitu ism yang disandarkan kepada ism ma'rifah yang atas ini ya. Jadi ism yang disandarkan kepada ism ma'rifah atau ism yang ada di atas ini. Contohnya
Kitabut Thalibi, buku siswa. Ini disandarkan kepada isim yang beralif lam, kitabnya. Kemudian kitabuka. Kitabun ini dia disandarkan ke dhamir atau kata ganti. Kemudian kitabu Muhammadin. Nah, kitab ini, isim ini dia disandarkan ke Muhammad atau isim alam. Kitabut Thalibi, buku siswa. Kitabuka, bukumu. Kitabu Muhammadin, buku Muhammad. Baiklah, saya kira untuk yang 4 ini kita sudah mempelajarinya. Sedangkan untuk yang 2 di bawah ini, isim mausul dan al-mudhaf, insya Allah kita akan membahasnya di kesempatan yang lain. Baiklah, ini dia isim ma'rifah atau kata khusus. Kemudian kata umum itu apa aja? Yaitu isim atau kata benda selain isim isyarah, dhamir, isim alam, dan isim mausul yang tidak diawali alif lam dan tidak diidhofahkan atau disandarkan kepada isim ma'rifah. Jadi dia bukan kata tunjuk, bukan kata ganti, bukan nama orang, tempat, dan lain sebagainya, dan bukan kata sambung, yang mana dia tidak disandarkan kepada isim yang ma'rifah, dan juga dia tidak beralif lam. Contohnya, kitabun, faslun, dan thalibun. Itu ya. Jadi kalau tanpa alif lam, ini nakirah. Kalau ditambah alif lam, maka dia menjadi ma'rifah atau kata khusus yang sudah kita ketahui, sudah bisa kita bayangkan bentuknya seperti apa. Baiklah, kita kembali lagi, lihat di contoh di sini. At-thalibu mahirun, at-thalibatu mahiratun, at-thalibatani mahiratani, at-thalibuna mahiruna. Jika kita perhatikan semua mubtada di sini menggunakan alif lam, dia merupakan isim ma'rifah. Kemudian khobarnya ini tanpa alif lam. Ini merupakan isim nakirah. Jadi mubtadanya ma'rifah dan khobarnya nakirah. Mubtadanya menggunakan alif lam dan khobarnya tanpa alif dan lam. Kemudian kita perhatikan di sini, mubtada dan khobar harus sama-sama dalam keadaan rafa atau marfu. Apa itu marfu? Jadi marfu itu keadaan sebuah kata dalam bahasa Arab. Jika dia sebuah isim atau kata benda, itu tandanya yang pertama adalah harokat huruf terakhirnya ini dhammah. Jika kita perhatikan di sini, at-thalibu mahirun, at-thalibatu mahiratun. Ini ya. Jadi tandanya yang umum adalah harokat huruf terakhirnya dhammah. Ini tanda rafa atau tanda marfu. Jika dia bentuknya isim musanna atau ganda yang ujungnya alif dan nun, maka tanda bahwasanya dia itu dalam keadaan rafa atau marfu adalah alif. Jadi sebelum nun ini ada alif. Jika ya, misalkan at-talibataini atau mahirataini, maka dia bukan dalam keadaan rafa atau dia tidak marfu. Begitu juga dengan isim atau kata benda yang berbentuk jamak yang menggunakan waw dan nun atau jamak mudzakkar salim. At-talibuna mahiruna, tanda bahwasanya dia itu dalam keadaan rafa atau marfu adalah waw sebelum nun. Jadi kalau misalkan dia ya sebelum nun bukan waw, maka dia tidak dalam keadaan rafa atau marfu. Contohnya at-talibina mahirina, maka ini tidak dalam keadaan rafa atau marfu. Saya ulangi ya, mubtada dan khobarnya harus dalam keadaan rafa atau marfu. Tandanya apa? Pertama dhammah. At-talibu mahirun, at-talibatu mahiratun. Harokat huruf terakhirnya tidak boleh fathah atau kasroh. At-talibi mahirin misalkan, atau at-taliba mahiron. Itu tidak boleh. Kemudian jika berbentuk musanna atau jamak mudzakkar salim, ini at-talibatani, at-talibuna, maka tandanya bahwasanya dia dalam keadaan rafa atau marfu adalah alif untuk musanna dan waw untuk jamak mudzakkar salim. Maka mubtada dan khobarnya tidak boleh menggunakan ya seperti at-talibataini mahirataini, tapi harus alif. At-talibatani mahiratani, ini untuk musanna. Sedangkan untuk jamak mudzakkar salim harus menggunakan waw, tidak boleh ya. Tidak boleh at-talibina mahirina, tapi harus at-talibuna mahiruna. Nah, inilah pembahasan tentang jumlah ismiyah. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih detail lagi tentang jumlah fi'liyah. Pelajari lalu praktekkan, perbanyak latihan agar lebih mantap lagi pemahamannya.
Itu saja pelajaran kita kali ini. Syukron ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.